Ini adalah contoh perangkingan sesama pendaftar kebutuhan khusus dan juga inilah contoh perangkingan sesama pendaftar kebutuhan umum. Dengan menggunakan mekanisme seleksi P3K 2023 memungkinkan terjadinya fakta bahwa peserta yang nilai tinggi ini tidak lulus, sedangkan untuk peserta yang nilai rendah ini malah bisa lulus ya. Pada video ini kita akan memberikan beberapa contoh nilai tinggi tidak lulus dan juga nilai rendah yang lulus teman-teman. Tentunya hal ini merupakan sebuah informasi yang perlu diketahui oleh teman-teman pendaftar P3K Guru, P3K Nakes maupun juga P3K Teknis. Bagaimanakah contohnya dan penyebabnya seperti apa? Kemudian langkah berikutnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini bagi teman-teman pendaftar P3K Tenaga Teknis dan juga P3K Tenaga Kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah untuk jenis formasi P3K Tenaga Teknis dan juga P3K Tenaga Kesehatan ya di tahun 2023. Ya, mana dari seluruh formasi ini dari P3K baik itu guru, nakes maupun juga teknis ini sebenarnya sama, yaitu ada formasi khusus dan juga ada formasi umum. Ya, mana untuk formasi kebutuhan khusus itu diperuntukkan bagi teman-teman XTHK 2 atau honorer kategori 2. Yang kedua ini adalah honorer dari instansi pemerintah ya. Misalkan di rumah sakit pemerintah kalau nakes ya. Kemudian untuk teknis misalkan teknis Kemenak itu yang ada di sekolah-sekolah negeri, madrasah negeri itu contohnya. Jadi formasi khusus itu adalah teman-teman yang masuk dalam kategori XTHK 2 dan juga non ASN. Nah, di sini untuk maksimal porsinya ini adalah ada 80% teman. Jadi kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ini untuk teman-teman XTHK 2 dan juga non ASN. Kemudian untuk yang formasi umum, nah formasi umum itulah diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak termasuk dalam formasi khusus ya. Artinya formasi pelamar umum itulah bukan K2, bukan guru di sekolah negeri. Misalkan untuk yang madrasah aliyah misalkan ya, untuk yang P3K Teknis Kemenak. Misalkan saya itulah guru misalkan guru MI swasta atau guru MTS swasta, itulah saya masuk ke dalam formasi pelamar umum, dan di sini ada minimal yaitu 20% ya untuk pemenuhannya. Jadi kelulusan untuk yang umum itu berdasarkan dari nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik teman. Dan seluruhnya ini kan dulu itu kita menggunakan seleksi CAT ya seluruhnya. Dan selanjutnya di sini untuk pengisiannya yaitu pengisian kebutuhan nakes dan juga teknis. Nah, ini jadi untuk formasi khusus itu didahulukan secara berurutan dari XTHK 2, kemudian dilanjutkan ke tenaga non ASN. Nah, jadi untuk formasi kebutuhan khusus itu didahulukan dari XTHK 2, kemudian barulah dilanjutkan ke tenaga non ASN. Seperti contohnya adalah yang seperti ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bertanya-tanya dan juga protes dalam hati ya, mengapa saya nilai tinggi nggak lulus dan juga nilai rendah ini lulus teman-teman. Nah, misalkan saja di sini untuk salah satu formasi yang ada di sini ya. Kalau misalkan teman-teman cermati, di sini dari total nilai dari pelamar kebutuhan khusus ini kan untuk nilai yang pertama ini 285,0. Kemudian nilai yang kedua, peserta kedua ini adalah 302,0. Nah, di sini mengapa yang nilai rendah hanya 285 ini mendapatkan kode L, sedangkan yang nilainya di atas 300 ini tidak ada L-nya. Tentunya kalau ada tulisan L ini kita lulus, kalau hanya PR2 ini tidak lulus teman-teman. Nah, di sini adalah penyebabnya ini, yaitu untuk pengisian formasi teknis dan juga nakes itu adalah didahulukan untuk teman-teman yang XTHK 2. Dikarenakan formasi yang ada di sini yang diperbutkan oleh 3 pelamar ini hanya ada 1, maka yang lulus ini juga 1. Nah, dikarenakan di sini ada PR1, maka PR1 lah yang mengisi formasi. Sedangkan PR2 meskipun mereka nilainya lebih tinggi, ini mereka tidak lulus teman-teman. Jadi untuk yang PR1 itu adalah kode bagi teman-teman yang masuk dalam kategori XTHK 2 ya. Misalkan kita lihat di sini nih, yaitu PR1 itulah peserta XTHK 2 jenis kebutuhan khusus, sedangkan PR2 itu peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus.
Nah seperti ini, jadi penyebabnya adalah seperti ini. Nilai tinggi ini malah nggak lulus, nilai rendah ini lulus. Ini dikarenakan kita itu kalah prioritas ya, kalah urutan untuk pengisian kebutuhan. Kemudian untuk yang formasi umum, ini contohnya adalah yang bawah ini contoh untuk formasi umum yang bawah ini. Nah untuk formasi umum itu adalah lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah bagi teman-teman yang di sini ada kode P, itu artinya lulus passing grade semua. Kalau misalkan nggak lulus passing grade itu otomatis di sini akan mendapatkan yaitu TL ya, atau tidak lulus. Nah kemudian di sini untuk formasi umum kan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Nah untuk syarat pertama yaitu memenuhi nilai ambang batas P3K Nakes dan juga teknis ini, dari keseluruhan jumlah pendaftar ini seluruhnya itu lulus passing grade. Kemudian syarat kedua inilah berperingkat terbaik, dikarenakan formasinya hanya ada satu, pendaftarnya banyak, seluruhnya lulus passing grade, maka yang diambil itu yang peringkatnya terbaik. Kalau misalkan teman-teman cermati, ini kan yang lulus yang peserta yang paling atas ya, yaitu yang dapat nilai 509. Yang bawahnya 497, hanya selisih 3 poin ya. Ini 494. Karena formasi hanya satu, maka yang menang itu adalah yang lulus. Ini yang dia tuh berperingkat terbaik. Ini adalah contoh untuk yang P3K teknis dan juga P3K Nakes teman-teman. Jadi untuk perankingan ini dari pelamar kebutuhan khusus dan juga umum adalah yang seperti itu. Kalau umum itu adalah didasarkan dari passing grade dulu, baru nanti di ranking berdasarkan kuota formasi yang ada. Untuk yang khusus ini adalah diurutkan dari dicari dulu yang XTHK2 dulu. Kemudian kalau formasi habis untuk THK2, maka yang non ASN ini nggak dapat formasi ya. Sedangkan untuk yang P3K guru sebenarnya konsepnya pun juga tidak jauh berbeda, namun di sini terdapat yaitu lebih kompleks ya untuk penilaiannya. Jadi pengkategoriannya lebih kompleks. Jadi kalau di P3K guru itu di sini ada berbagai macam kriteria pelamar, yang meskipun di sini juga ada dua formasi, yaitu formasi khusus dan juga formasi umum. Untuk formasi khusus kalau misalkan di Nakes dan juga teknis itu kan hanya ada dua ya, XTHK2 dan juga guru non ASN dan juga non ASN ya. Kalau misalkan di khusus, kalau misalkan di guru ini ada yang P1. Nah P1 itu adalah di sini pelamar prioritas 1. Jadi untuk kriteria pelamar di P3K guru itu ada P1 atau pelamar kebutuhan khusus pelamar prioritas, yaitu guru lulus passing grade tahun 2021 namun belum terangkat sampai sekarang. Kemudian ada XTHK2 yaitu guru honorer yang terdaftar dalam database BKN. Yang ketiga itu guru sekolah negeri terdaftar Dapodik dan juga masa kerja minimal 3 tahun. Untuk yang formasi umum itu adalah lulusan PPG dan juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan juga guru swasta. Kemudian untuk pengisian formasi itu juga nggak jauh berbeda dengan yang tadi. Cuman untuk perankingannya, pengurutannya untuk yang kebutuhan khusus itu di sini ada tambah satu kategori, yaitu dari P1. Jadi semuanya ini menggunakan seleksi CAT kecuali yang P1 ya. Nah untuk P1 ini menggunakan nilai tahun 2021. Kemudian untuk yang THK2 ini adalah kelulusan dari peringkat terbaik tanpa ambang batas. Kemudian formasi umum ini adalah kelulusan berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade dan juga berperingkat terbaik. Nah umum yang di guru sama dengan yang umum untuk teman-teman Nakes dan juga teknis ya. Kemudian untuk komposisi alokasi formasi ini agak sedikit berbeda dengan teknis dan juga Nakes yang selanjutnya disebut sebagai P3K non guru ya. Kalau guru itu di sini dari pelamar formasi khusus ini adalah didahulukan penempatan untuk P1, kemudian dilanjutkan ke THK2, dilanjutkan ke non ASN. Kemudian dilanjutkan barulah ke pelamar umum ya. Inilah untuk pengisian formasi urutannya adalah yang seperti itu teman-teman. Sehingga untuk urutan pemenang dan juga penempatan teman-teman guru honorer untuk P3K guru ini adalah juga nggak jauh beda dengan yang tadi. Cuman di sini diurutkan dulu dari segi prioritas dan juga untuk formasi kebutuhan dari P3K guru dan juga non guru itu berbeda. Kalau misalkan P3K Nakes maupun juga P3K teknis itu kan langsung penempatannya langsung diberikan di awal ya. Jadi ketahuan itu untuk formasi di instansi A itu pelamarnya berapa, peta persaingannya seperti apa. Kalau misalkan guru ini seluruhnya di dinas pendidikan formasinya. Katakanlah misalkan di sini untuk formasi guru PJOK misalkan, formasi PJOK untuk yang PJOK SD misalkan ya. Nah, di sini untuk formasinya ini adalah ada
Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 formasi. Kemudian pendaftar ada 8. Maka di sini didahulukan untuk mengisi formasi yang sejumlah 7. Inilah didahulukan untuk yang P1 dulu. P1 PJOK didahulukan penempatannya berdasarkan dari peringkat tertinggi ya. Kalau P1 itu dari nilai, kalau misalkan teman-teman P1 ini perolehan nilai diambilkan dari hasil seleksi tahun 2021. Jadi dicari dulu untuk P1, sesama P1 di ranking berdasarkan dari urutan prioritas, baik itu P1 dari THK 2, kemudian P1 dari guru sekolah negeri, P1 dari guru sekolah swasta, maupun juga P1 dari lulusan PPG. Kemudian jika jumlah P1 sudah habis ditempatkan, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sudah habis, kemudian masih ada sisa formasi nih, masih ada sisa formasi diberikan untuk P3. P3 yang ijazahnya PJOK itu ada berapa sih? Misalkan 1. Maka di sini P3 ini adalah lulus ya. Nah, P3 lulus. Kemudian masih ada 1 formasi diperebutkan oleh 2 orang pelamar umum sesama P4 nih. Maka di sini diambil yaitu nilai yang paling tinggi. Kalau misalkan nilai total ini sama, misalkan 662 semua, maka dicari kan yaitu nilai teknis yang paling tinggi sama nilai manajerial sosial kultural paling tinggi juga sama ternyata. Nilai wawancara paling tinggi ternyata juga sama. Maka penentuan jika nilai sama itu adalah dicari yang usianya lebih tinggi, teman-teman. Misalkan P4 yang peserta pertama ini usianya adalah 35 misalkan. Kemudian P4 yang kedua ini adalah baru 24 tahun. Maka yang lulus ini adalah yang nilainya yang usianya ini lebih tinggi. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk urutan penempatan itulah menjadi faktor utama penyebab mengapa kita itu tidak lulus yang nilai tinggi, namun nilai rendah itu malah lulus, teman-teman. Nah, itulah seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita cermati juga, ini kan nilai P4 yang nggak lulus ya, hanya kode P, artinya nggak lulus, artinya lulus passing grade, namun nggak lulus. Ini adalah nilainya 662, nilainya tinggi kan? Namun dia tuh nggak lulus, malah di sini yang nilainya hanya 500-an, ini malah lulus. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka ini masuk dalam kategori pelamar prioritas ya. Jadi didahulukan untuk urutan penempatan adalah seperti itu. Oke, demikian entah itu kita itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga umum, semoga saja kita semua ini nanti lulus ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.